Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Di hari yang cerah ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas nikmat Allah Subhanahu wa taala karena di sore hari ini 23 Maret 2024 bersama saya Ananda Putri yang akan menemani kalian selama 30 menit ke depan dan di kajian indah di bulan suci Ramadan sore hari ini dengan tema istimewa Ramadan. Dan pastinya sore hari ini ada Ustadz Nur Hasan SOS yang bakal menemani dan membersamai kita di sore hari ini dan para santri dari Madrasah Sanawiyah Pondok Pesantren Matlul Anwar Kota Pontianak yang akan menemani kita di kajian indah bulan suci Ramadan. Sebelumnya apa kabar Ustadz Nur Hasan? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah bi khair. Bagaimana puasanya di hari ke-12 ini Ustadz? Alhamdulillah lancar, kondisi agak batuk-batuk sedikit. Ya agak batuk-batuk, mudah-mudahan puasanya masih tetap dikuatkan dan dilancarkan hingga beduk maghrib. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita memulai nih Ustadz, ya dengan istimewa Ramadan, pertanyaan dari saya, mengapa mengambil tema ini Ustadz? Baik, izin kami buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faradat taubata harmal israr. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu katibul athar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyatul akhyar. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Shaimin shaimat rahimakumullah, hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah hari ini 12 Ramadan, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk dapat melaksanakan rutinitas kita, terutama ibadah kita di bulan yang suci ini, ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Sebagaimana kita ketahui, kewajiban berpuasa ini tertuang di Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Shaimin shaimat rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui keistimewaan di bulan Ramadan banyak sekali Allah hadiahkan kepada kita semuanya. Di antaranya Ramadan ini di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Iya. Kemudian di Ramadan juga diturunkannya Al-Quran. Di Ramadan juga dibukanya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka. Kemudian diampuninya dosa-dosa kita, dilipat gandakannya seluruh amal ibadah kita di bulan suci ini, dan tak kalah pentingnya perlu ditingkatkan lagi kesabaran kita untuk menahan emosi, untuk tetap teguh menjalankan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Shaimin shaimat rahimakumullah, berbicara tentang kata istimewa, ternyata ini sejalan dengan timeline dari Madrasah Sanawiyah Matlul Anwar, Bu Nanda. Masya Allah, ya, berarti Madrasah Sanawiyah Matlul Anwar juga mempunyai timeline Madrasah Istimewa. Madrasah Istimewa. Ya. Nah,
Ini menarik sekali nih, madrasah istimewa sesuai dengan timelinenya. Apa ini dengan atau istimewa itu punya makna tersendiri, Ustadz? Iya. Madrasah Sanawiyah Matul Anwar timeline istimewa ini memiliki kepanjangan, Bu Nanda. Ya. Boleh disebutkan, Ustadz? Iya. Pertama is itu Islami. Jadi harapannya seluruh tenaga pendidik dan kependidikan di madrasah dapat memberikan tarbiyah dan pembelajaran kepada seluruh peserta didik dengan tarbiyah yang Islami. Terutama di bulan suci Ramadan ini, karena persentase proses belajar mengajar di madrasah memang lebih banyak ditekankan ke ibadah, ke kajian, kemudian penanaman akhlak mulia. Tarbiyah Islami ini kami anggap penting di madrasah berbasis pondok pesantren. Berikutnya T, Bu Nanda. Iya. T ini kepanjangannya pembelajaran dan penilaian di madrasah berbasis IT. Ya, harapannya peserta didik kita yang mengenyam pendidikan di pondok pesantren ini tidak ketinggalan dengan yang namanya IT. Sehingga pembelajaran juga berbasis IT, penilaian juga berbasis IT. Alhamdulillah pekan lalu kami sudah melaksanakan simulasi dan penilaian akhir tahun untuk santri kelas akhir, kelas 9 berbasis IT atau berbasis komputer. Berikutnya Mei itu kita ambil untuk santri yang punya mental juara. Ya, mental juara ini harapannya santri kita yang mengenyam pendidikan di pondok pesantren di Madrasah Sanawiyah Matul Anwar memiliki mental juara, sehingga mereka juga punya potensi bersaing dengan madrasah-madrasah di luar sana untuk bisa menunjukkan kebolehan kita, baik itu akademik maupun non-akademik. Kebetulan kami juga membawa perwakilan santri kami yang kami anggap punya potensi untuk memiliki mental juara dan biasa menorehkan prestasi, mengharumkan nama Matlaul Anwar. Seperti itu. Berikutnya yang terakhir, wawasan global. Harapannya seluruh santri ke depan setelah menyelesaikan pendidikan di Matul Anwar memiliki wawasan luas, memiliki wawasan global, sehingga mereka siap untuk terjun ke masyarakat dengan wawasan keislaman di dunia internasional. Seperti itu, Ibu Nanda. Jadi istimewa. Di madrasah yang istimewa. Iya, selain kita hari ini bulan yang istimewa, kebetulan sesuai dengan timeline kita, sehingga kami mengenalkan juga Madrasah Sanawiyah Matul Anwar yang mempunyai timeline Madrasah Istimewa. Jadi sangat menyambung ya Ustadz ya. Dengan itu. Ramadan yang penuh dengan istimewa dan timeline-nya madrasah juga istimewa. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Nur Hasan dengan madrasah istimewa. Yang pertama is-nya itu adalah menjadi atau memiliki pendidik dan tenaga pendidik yang islami. Kemudian T-nya pembelajarannya maupun penilaiannya berbasis dengan IT. Dan untuk M-nya, nah ini memiliki santri-santri yang memiliki mental yang juara. Nah ini udah ditanam dari dini ya Ustadz ya, memiliki mental yang juara. Dan yang terakhir adalah memiliki wawasan yang global. Baik itu secara ilami maupun yang di luar sana ya Ustadz ya. Oke, nah istimewa sekali ini, benar-benar yang sangat tajuk yang tema yang dapat diangkat untuk di Ramadan yang istimewa. Nah, mengenai madrasah nih Ustadz ya, kegiatan santri apapun aktivitas santri dalam madrasah baik di dalam pondok pesantren yang kita ketahui ini kan pasti memiliki selama Ramadan ada saja kegiatan atau aktivitasnya nih. Mungkin bisa dipaparkan aktivitas apa sih yang mungkin untuk santrinya maupun untuk tenaga pendidik atau pendidiknya. Boleh sampaikan Ustadz. Baik, sedikit berbagi cerita dengan kegiatan madrasah, kegiatan pondok pesantren di Ramadan yang memang sudah dikemas sedemikian rupa untuk para santri. Harapannya memang santri bisa dapat memaksimalkan diri di ibadahnya, di pembelajarannya, di kajiannya, sehingga derajat takwa yang sama-sama kita inginkan di penghujung Ramadan nanti benar-benar bisa kita raih.
beberapa kegiatan yang sudah dikemas oleh pondok pesantren yang juga diikuti oleh seluruh santri itu menjelang Ramadan oleh panitia yang disebut dengan kegiatan Kampung Ramadan, Bu Nanda. Kampung Ramadan. Iya, di dalamnya itu kegiatannya ketika menjelang Ramadan ada kegiatan tarhib. Tarhib. Iya, kemudian Hamin 1 Ramadan anak-anak mengikuti kegiatan pawai obor. Pawai obor. 1000 obor, enggak salah 1000 saya. obor ya. Iya, seperti itu. Ini Seluruh untuk santri. menghilangkan kepenatan atau mungkin kerinduan anak-anak dengan orang tua di kampung halaman, sehingga dibuatlah kegiatan yang semenarik mungkin, dikemas sedemikian rupa untuk seluruh santri. Iya. Kemudian selain itu juga ada kegiatan English and Arabic Camp. English and Arabic Camp. Ya, kebetulan madrasah kita, pesantren kita mempunyai kelas bahasa. Harapannya kelas bahasa bisa mempelopori untuk kegiatan English dan Arabic Camp ini. Kemudian seperti biasa, karena ini masih aktif di kegiatan proses belajar mengajar, anak-anak juga masuk kelas untuk proses kegiatan belajar mengajar. Hanya saja persentase masuk kelasnya yang lebih dibanyakan di kajian, pendalaman ilmu agama, di ibadah, sehingga persentase mereka masuk kelas, belajar di kelas untuk jenjang madrasah sanawiyah agak sedikit dikurangi. Kemudian menjelang libur nanti mereka juga akan diadakan kegiatan nuzulul Quran, acara buka puasa bersama, sehingga mereka nanti menjelang pulang 20 Ramadan insya Allah, itu mereka pulang. Harapan kami anak-anak sudah punya bekal, merasa sebagai santri dimanapun anak-anak kami berada. Kalaupun nanti kondisinya sedang libur, mereka tetap dapat melaksanakan aktivitas mereka sebagaimana mereka lakukan di pesantren. Seperti itu. Berikutnya kegiatan guru. Nah, kegiatan guru ini kegiatan guru ini seperti biasa, mereka tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, mengajar di kelas, kemudian sama seperti kegiatan santri, mengikuti kegiatan-kegiatan sudah direncanakan oleh panitia Kampung Ramadan tadi. Kemudian nanti mereka juga mengikuti kegiatan nuzulul Quran. Terakhir setelah anak-anak libur menjelang Idul Fitri, kami mengadakan kegiatan seminar. Di dalamnya ada seminar tentang peningkatan kualitas diri guru, dan nanti diakhiri dengan buka puasa bersama. Seperti itu Bu Nanda. Insya Allah sekali kegiatan yang sangat sudah dikemas secara baik ya Ustadz ya, baik itu untuk santri maupun untuk para guru atau tenaga pendidik yang ada di pondok pesantren Matlul Anwar. Dan pastinya mudah-mudahan semua yang sudah dikemas untuk rencana kampung selama panitia Kampung Ramadan dapat terlaksana dengan lancar dan dapat terwujud juga untuk para santri biar tidak bosan ya Bang Kakak ya. Betul. Benar, karena kalau udah Ramadan ini ya Ustadz, terkadang anak-anak santri itu muncul malasnya. Nah, makanya diberilah kegiatan-kegiatan yang dikemas dengan baik dan dapat diikuti oleh para santri semua. Harapannya demikian. Nah, harapan demikiannya ya Ustadz ya. Nah, berbincang sedikit karena tadi sudah ngobrol dengan Ustadz Nur Hasan. Alangkah baiknya jika kita ngajak ngobrol juga nih untuk anak-anak yang sudah menemani kita. Baik itu ada Sahrul Taman Abdul Ghafur. Nah, nanti boleh memperkenalkan diri Bang Tamam. Kemudian nanti ada Qahira Husnah Fahama, ya Husnah panggilannya ya Kak. Nanti boleh juga memperkenalkan dirinya. Nah, untuk Bang Tamam duluan ya. Bang Tamam duluan ini nanti boleh memperkenalkan diri, asal dari mana, kemudian memiliki prestasi apa yang sudah Bang Tamam gapai atau capai, dan pastinya juga pengen tahu bagaimana pengalaman atau selama menjadi santri dan apalagi kegiatan-kegiatan yang ada di Ramadan. Boleh nanti disampaikan Bang Tamam, silahkan. Perkenalkan, nama saya Sahrul Taman Abdul Ghafur. Saya duduk di kelas 3 Madrasah Sanawiyah dan saya berasal dari Kabupaten Sambas. Prestasi yang biasa saya dapatkan, saya biasanya menjadi yang mendapatkan peringkat kelas, dan saya biasanya diutus untuk mewakili madrasah untuk mengikuti lomba di luar madrasah, contohnya KSM dan akrilik. Dan kebetulan saya adalah anak takhasus lughah, yang di dalamnya kami belajar bahasa Arab dan bahasa Inggris. Nah,
Dikarenakan saya adalah anak bahasa, saya diutus untuk mewakili pondok pesantren untuk mengikuti lomba Olimpiade Bahasa Arab tingkat kabupaten kota. Iya. Nah, di saat di tingkat kabupaten kota, alhamdulillah saya mendapatkan juara 1. Lanjutlah ke tingkat provinsi, saya pun mendapatkan juara 1. Alhamdulillah. Tembuslah ke nasional. Nah, tingkat nasional ini diadakan di Jakarta. Saya berangkat ke Jakarta dengan harapan, dengan membawa harum nama baik Pondok Pesantren Matalul Anwar, dan alhamdulillah mendapat juara 3 jenjang Madrasah Sanawiyah tingkat nasional. Masya Allah, ini tabarakallah ya untuk Bang Tamam yang sudah menggapai prestasi yang membanggakan, khususnya untuk pondok pesantren dan madrasah ya Ustaz ya. Ya, boleh diceritakan sedikit pengalaman menjadi santri, apalagi selama kegiatan Ramadan ini. Nah, boleh diceritakanlah. Kita juga pengen dengar, mungkin saya, ya, terus pemirsa yang ada di rumah dan yang sudah menyimak kajian indah di sore hari ini, pengen tahu ya. Nih, Bang Tamam, silakan. Kami sebagai para santri, kegiatan kami sudah dijadwal oleh pihak pondok. Ya. Dari bangun sahur, kemudian dilanjutkan sholat tahajud, dilanjutkan sholat subuh, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan wirid, pembacaan kitab. Alhamdulillah, para santri mengikuti kegiatan ini dengan penuh semangat. Nah, selesailah acara ini pada jam 6. Dari jam 6 ini sampai jam 7.30 itu jam kosong. Tetapi digunakan oleh beberapa santri untuk tadarus Quran, sholat duha, dan ada juga yang bersiap-siap. Dikarenakan pada jam 7.30 ini para santri masuk ke kelas, yakni antara sanawiyah dengan sanawiyah dan aliyah dengan yang aliyah, untuk mengkaji kitab yang telah ditentukan. Nah, selesai pengajian ini pada jam 9, masuklah kita ke kelas formal. Sebagaimana dikatakan Ustaz Nur Hasan, kelas formal ini hanya dikurangi waktunya karena di bulan Ramadan. Maka selesailah kelas formal ini pada jam 11. Jam 11 kami kembali ke asrama untuk mengganti pakaiannya, awalnya seragam menjadi baju untuk sholat. Nah, para santri pun tidak putus asa, kembali turun ke masjid, menuju ke masjid mengaji Quran lagi. Sholat zuhur, membaca Quran kembali. Sampai jam 1 istirahatlah kami. Diperintahkan, diwajibkan. Kalau jika ada santri yang tidak istirahat maka dia akan dihukum. Karena di malamnya setelah sholat maghrib, berbuka bersama, sholat isya, tarawih dan witir, kami kembali membaca Quran kembali. Niat kami adalah memuliakan bulan Ramadan yang dimana diturunkan Al-Quran yang suci. Masya Allah, ini kegiatannya full ya selama Ramadan, tapi penuh makna. Dan memang para santri diwajibkan untuk tadarusan ya Ustadz ya. Karena memang bulan Ramadan ini penuh adalah Ramadan Syahrul Quran. Ya, kemarin sudah kita bahas juga bersama Ustadz Lazami, yang benar-benar yang memang harus dekat sahabat, menjadi sahabat gitu Al-Quran. Nih, para santri juga pasti selalu dekat dengan Al-Quran. Nah, ini dia. Kemudian terima kasih Bang Tamam sudah memperkenalkan diri dan sudah banyak sekali prestasi dan pengalaman dari Bang Tamam selama 3 tahun ya Bang Tamam ya. Udah kelas 3 ini ya, Masya Allah. Dan ntar lagi ujian. Mudah-mudahan tetap dengan semangat ya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ada Kahira Husna Fahama. Nih, boleh memperkenalkan diri dan kemudian bagaimana perasaan atau pengalaman Husna selama menjadi santri di bulan Ramadan ini. Nanti disebutkan kelasnya juga ya, Husna. Oke, silahkan perkenalkan diri Kak Husna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kahira Husna Fahama, bisa dipanggil Husna. Saya duduk di bangku kelas 7 Putri Sanawiyah Matalul Anwar, Kota Pontianak. Saya tinggal di Kota Pontianak. Kota Pontianak. Nah, pengalamannya bagaimana Kak Husna? Baru kelas 7 nih ya. Berarti ini adalah Ramadan pertama Kak Husna ada di pondok pesantren. Nah, bagaimana pengalamannya nih? Merasa apa nih Kak Husna? Kita
Dari subuh itu kan dibangunin oleh kakak-kakak muda biro. Untuk sahur ataupun dibangunkan oleh petugas sahur. Iya. Tahun ini diadakan lomba bangun sahur oleh santri-santri putri. Diadakan Lomba bangun sahur. lomba bangun sahur. Wah, ini menarik sekali ya. Iya. Lomba bangun sahur. Jadi ini yang pertama kali bangun. Ya. Oh, yang pertama kali bangun. Jadi yang nanti tahu pertama kali bangun itu kakak-kakaknya. Bukan. Bukan. Itu dibangunkan oleh, kan memang ada nama kelompok-kelompoknya. Iya, kemudian Dibangunkan kelompoknya. oh ada ketua kelompoknya dibangunkan. Jadi siapa duluan kelompok yang bangun? Emang ada jadwalnya. Sama juaranya ya. Nih, baik sekali. Oke, lanjut. Apalagi Kak Usna? Habis itu kita sholat tahajud. Iya. Sebelum tahajud yang mau mandi itu boleh mandi dulu. Habis itu kita tadarus Al-Quran dan dilanjutkan dengan sholat subuh. Iya. Habis sholat subuh itu ada belajar lagi. Itu dikasih mufrodat oleh kakak-kakak makwah Iya, Kak Mawahnya ya. ya, Kemudian yang akan disetorkan pada malam hari. iya. Habis itu kita istirahat. Yang mau sholat dua dulu. Yang mau siap-siap dulu. Dan juga ada yang baca Al-Quran. Baca Al-Qur'an. Habis itu dari jam 7.30 itu ada kajian Ada kajian. dari ustadzahnya. Ustadz sama ustazahnya ya, ada ya. Oke. Habis kajian kita masuk ke formal dari jam 9 sampai jam 11. Ya. Nah, habis itu kita ganti baju dan langsung siap-siap ke aula Iya, aula ya. untuk tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Qur'an. Habis itu kita sholat zuhur. Dan habis itu habis sholat zuhur tuh banyak waktu kosong untuk baca Al-Quran dan istirahat. Ya, jadi digunakan untuk baca Al-Qur'an atau tadarus dan istirahat. Ya. Oke. Habis itu kita sholat asar. Dan habis sholat asar itu ada bazar. Ada bazar. Wah, ada bazar ternyata. Ya. Bazarnya apa aja? Kalau bazar dari Senin sampai Kamis Ya. itu bazarnya cuma kayak makanan-makanan. Makanan takjil ya. Wah, ada takjil juga ternyata. Kemudian Kalau hari Jumat dan hari Sabtu itu diadakan bazar besar-besaran. wah, besar-besaran ini seperti apa? Ya ada menjual jilbab, Oh, jilbab. ada Kemudian gelang, oh, gelang, cincin, cincin. Masya Allah sekali ya. dan Kemudian? selainnya. Nah, itu yang kalau yang bazar itu yang ngadain, maksudnya yang jualan itu Guru-guru. ada guru-guru juga, ustazahnya juga. Oh, berarti memang lengkap ya Ustadz ya. Ternyata di dalam itu ada bazar juga untuk mereka membeli takjil buka puasa. Kebetulan Masya Allah. diakomodir oleh koperasi. Oh iya, diakomodir oleh Banglar, koperasi. ya. Nah, jadi ada kerjasama juga dengan tenaga pendidik di dalam maupun ustazah yang di dalam. Masya Allah sekali, ini sangat menarik dan pastinya buat anak-anak seneng ya. Jadi anak-anak tidak perlu jajan keluar lagi. Iya benar, Semua jangan ada usah di dalam. luar gitu. Nah, perasaannya gimana selama Ramadan di sini? Seru banget sih. Serunya kayak mana Husna? Soalnya tuh kalau di rumah tuh kayak nggak ada buat. Nggak ada buat, gabut. Iya. Oh gabut, nggak ada buat. Jadi kalau di sini Kalau di sini tuh kebersamaannya tuh terasa banget. kebersamaannya terasa. Soalnya di rumah tuh cuman sendiri kan di rumah. Oh di rumah sendiri doang. Iya. Oh anak sendiri. Bungsu. Oh bungsu, jadi sendiri aja di rumah. Jadi kalau di sini kebersamaannya dapat, kakak-kakaknya rame, terus seru-seruan buka puasa bareng gitu ya. Ya. Masya Allah sekali nih. Ini 1 tahun dan Hani tahun pertama dia Tahun merasakan pertama di Ramadan di pesantren. pondok pesantren. Dan pastinya pengalamannya juga nanti seru ya. Belum lagi ditambah yang pengalaman-pengalaman nanti untuk nextnya. Insya Allah ya masih di sini ya Kak Ustaz ya. Nah ini sangat, ini kalau cerita sebenarnya panjang ceritanya ya Ustaz ya. Karena kalau ditanya satu-satu pun juga. Nah dengar-dengar ini juga punya pencapaian ya Ustaz ya. Iya. Biasanya yang saya tahu dia sering baca puisi. Iya, nanti ada sajian baca puisi dari Oke, Ananda. nanti ada sajian terakhir, yang sangat
menarik dari Husna untuk membaca puisi ya. Dan pastinya untuk menghibur kita semua, dan ini ada juga pencapaian dari santri-santri yang ada di Pondok Pesantren Matul Anwar. Nah, ya, bincangnya kayaknya udah gak terasa nih Ustadz, hampir 30 menit ya. Dan sebenarnya masih panjang yang akan kita bicarakan, tapi nanti next time bakal saya undang lagi Ustadz untuk perkembangan pastinya di Madrasah Sanawiyah, bahkan di Pondok Pesantren Matul Anwar Kota Pontianak. Sebelum saya closing atau menutup untuk perjumpaan kita di sore hari ini, adakah pesan dan kesannya Ustadz untuk penyampaian kita di kajian indah sore hari ini? Silakan Ustadz. Baik, soimin soimat rahimakumullah. Sebagaimana kita telah bahas tadi, 3 keutamaan keistimewaan yang kita bahas hari ini. Pertama, tentu keistimewaan Ramadan yang luar biasa, yang tentu ini hadiah buat umat Islam semuanya. Kemudian keistimewaan kedua, madrasah istimewa sesuai dengan timeline madrasah kita. Dan ketiga, istimewanya santri bulan Ramadan di pesantren. Ya, seperti itu. Jadi serba istimewa. Semuanya serba istimewa. Baik, berikutnya kami berharap kepada seluruh soimin soimat, kepada seluruh santri agar dapat bisa terus meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, dengan harapan seluruh santri nanti ketika pulang ke rumah tetaplah merasa sebagai santri. Apapun yang dilaksanakan di pesantren, di madrasah, bisa dilaksanakan di rumah selama libur nanti Ibu Nanda. Dan harapannya kita sebagai umat muslim dapat melaksanakan ibadah semaksimal mungkin dan mendapatkan derajat takwa, la'allakum tattaqun, di penghujung Ramadan nanti. Seperti itu Bu Nanda. Amin. Terima kasih Ustadz. Dan penyampaian dari Ustadz hari ini, kajian yang benar-benar yang sangat istimewa, baik itu dari istimewa bulan Ramadannya, istimewa juga untuk madrasahnya, kemudian istimewa juga untuk para santri yang ada di pondok pesantren ini, semua dirangkul jadi epic dan jadi pastinya menjadi satu kesatuan ya Ustadz ya. Dan tak lepas juga untuk bulan Ramadan ini harus sama-sama kita saling meningkatkan ibadah kita. Dan pastinya di bulan suci yang penuh dengan ampunan ini ya Ustadz. Insya Allah sekali. Dan tak tidak terasa sudah hampir 30 menit ke depan. Dan terima kasih banyak Ustadz sudah meluangkan waktunya di sore hari ini. Sama-sama, sehat dan selalu, terima kasih, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih juga untuk Bang Tamam dan Kak Husna, semangat ya untuk ibadah puasanya dan pastinya untuk pembelajaran yang ada di pondok pesantren ini. Berikutnya setelah saya menutup closing ini, dan pastinya ada sajian indah dari Husna yang akan membacakan puisi kita. Dan akhir kala, kekurangan adalah milik saya, kelebihan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Farida dalam buah karyanya, santri pembela agama dan negara, santri harapan bangsa, penerus ulama, pembela agama, pemersatu umat di Nusantara, hati yang begitu suci, di dalam terdapat jiwa Qur'ani, untuk selalu mengimani kepada Ilahi Rabbi, keinginan untuk berusaha, setia semangat yang luar biasa, demi menjadi santri yang berguna untuk menegakkan bangsa negara. Di tengah malam yang begitu sunyi, kau terbangun sendiri untuk melakukan sembahyang kepada Allahu Rabbi, agar mendapat ridho kelak di akhir nanti. Pengorbanan yang kau berikan demi kehidupan di masa depan, rela menahan sebuah kerinduan yang ingin selalu berada
di kampung halaman, kau tak pernah lelah dalam bermurojaah agar hidup menjadi sejarah kepada jalan yang cerah. Perjuanganmu begitu berat, tetapi kau lalui dengan semangat yang kuat agar menjadi santri yang bermanfaat. Wahai para santri, marilah kita berkarya dalam hal yang luar biasa untuk membangun Indonesia agar menjadi sejahtera. Santri bagaikan mentari dengan keimanan di dalam hati yang akan menyinari negeri ini, terpancar dalam sanubari dan kesungguhan dalam mempertahankan NKRI. Wahai para santri, dengan rasa semangat yang membara, marilah kita bangkit bersama, meskipun jauh dari orang tua. Tapi buktikan kita bisa mencapai cita-cita dan menjadi pribadi insan yang mulia. Wahai santri, kau laksana cahaya seperti di dalam lentera yang akan menyinari seluruh Indonesia, bahkan sampai penjuru dunia. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.